seorang oknum pengacara yang telah melakukan perbuatan dia. Jadi bagi saya, kata-kata begini nih sangat menjijikkan. Para pejabat ini ya akan lebih baik mendukung Hotman Paris. Kabar baik datang dari Hotman Paris yang kini sudah menjalani aktivitas seperti biasa usai kesehatannya pulih setelah beberapa hari dihajar sakit hingga harus mendapatkan perawatan intensif di Singapura. Meski sudah pulih, Hotman belum pulang ke Indonesia. Melalui unggahannya, pengacara kondang itu tidak hanya membagikan aktivitasnya, tetapi juga memberikan peringatan keras yang dialamatkan pada seterunya yang diduga kuat adalah Rasman. Menanggapi serangan Hotman yang tidak kenal lelah, Rasman hanya geleng-geleng kepala. Rasman mengingatkan agar Hotman kembali hadir di persidangan atas laporan yang dibuatnya usai 2 kali ditunda. Ini si Bebe, jalan-jalan. Tuh, dia mau menuju Hilton Singapura. Iya, ini si Bebe dulu gelandangan di ban-ban bekas di Singapura. Dulu gelandangan di ban-ban bekas di Singapura. Sekarang dia sudah domisili di Singapura. Hah? Berarti nasibnya lebih bagus dari kura-kura ninja. Karena kalaupun dia mengatakan dia sehat, lalu kemudian dia bicarakan Rasman terus, saya takut jangan-jangan ini orang nanti ya mau meninggal pun dia ingat nama saya sama nama Firdaus. Jadi hilangkan itu. Kalau kita sudah sakit, mbok sadar diri, elus. Apa yang salah dengan diriku? Mbok, jangan mikirin orang, mikirin sakitmu. Nah, kalau kau kuat, kan nggak mungkin kau tumbang di persidangan itu. Itu namanya tumbang. Digopopong, bawa ke mobil berobat. Kalau kau kuat, kau udah datang sidang kemarin. Nggak mungkin kau dirujuk ke Singapura. Pesan Hotman Paris dari Singapura tentang kebobrokan akhlak oknum pengacara. Pesan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Pesan kepada Bapak Jaksa Agung dan jajarannya. Kepada Bapak Kapolri dan jajarannya. Seorang oknum pengacara yang telah melakukan perbuatan biadab. Seorang wanita datang dari Medan berinisial D, merantau ke Jakarta, nggak punya uang. Akhirnya sepakat tidur dengan oknum pengacara ini dengan bayaran 5 juta kesepakatan. Tapi setelah selesai, si oknum pengacara mengatakan uangnya nggak cukup, akhirnya dibayar pakai KTP. Karena cewek itu tidak mau, maka si pengacara tersebut mengatakan, istri saya mau datang. Akhirnya si cewek kabur dan nangis-nangis. Yang kedua, seorang cewek yang diangkat jadi aspri oleh oknum pengacara tersebut dibawa ke Medan, diajak tidur bersama baru hari pertama kerja. Jadi bagi saya, kata-kata begini nih sangat menjijikkan. Dan saya sudah diingatkan oleh para senior saya, Bang Riki terutama, Bang Irjen Riki Sitohang, Bang Irjen Anjar, Ketua Umum Peradi Bersatu, semua bilang, udah nggak usah dikomentari lagi masalah Hotman. Jadi saya udah malas komentari Hotman ini. Tapi Hotman ini komentari saya. Kita sidang tanggal 20, kau jatuh sakit. Kau dilarikan ke rumah sakit. Kemarin kita sidang kau nggak datang. Di mana hebat kau? Dibilang saya kalah 1-0. Kau sudah 2-0 telak sekarang. Masa kau nggak malu? Nah, cuman saya juga bingung kan. Saya lihat Bang Hotman di postingan-postingan yang ada di Instagram ataupun di TikToknya, saya perhatikan sehat-sehat aja, malah olahraga juga gitu kan artinya kan. Nah, jadi ini dua keadaan yang menurut saya kontradiktif ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita doakan Bang
Hotman agar segera sembuh, karena masih banyak pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Bang Hotman supaya Bang Hotman ini bisa menceritakan secara terang benderang. Ya, kalau Hotman ini kan datang dalam kapasitas sebagai saksi korban, memberikan kesaksian. Jadi dia adalah sebagai saksi kunci. Jadi kalau beliau berhalangan hadir, ya kemudian sidangnya bisa ditunda. Atau kesaksian Hotman yang dalam berita acara pemeriksaan itu kemudian dibacakan. Ada dua. Sidang bisa ditunda menunggu sehatnya Hotman, atau kemudian sidang kemudian tetap dilanjutkan, tapi kesaksian Hotman tidak lagi dibuka sebagai cerita dia bersaksi di depan hakim, tapi berita acara kesaksiannya dibacakan di muka persidangan. Itu dia. Ada dua polanya. Tergantung hakim memutuskan apakah sidang ditunda, apakah berita acara kesaksian Hotman dibacakan. Sidang lanjutan atas terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terpaksa ditunda lantaran saksi korban, dalam hal ini Hotman, tidak hadir lantaran masih di Singapura. Ketidakhadiran Hotman meski sudah dikabarkan sembuh usai jatuh sakit menimbulkan banyak tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketidakhadiran Hotman? Berhembus kabar, pihak Rasman mengirim utusan perdamaian pada Hotman, namun tawaran perdamaian ditolak tegas oleh Hotman. Lantas, apa tanggapan Rasman atas kabar ajakan perdamaian yang ditolak Hotman? Terkait bahasa saya mengatakan satu perdamaian, ini inisiatif diri saya sendiri, dikarenakan kita sebagai penasihat hukum, perdamaian itu terbuka kepada siapa saja, dan juga kita juga mengharapkan perdamaian ini bisa berjalan kalau memang kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Saran saya, semua pihak ini harusnya berdamai. Semua pihak, termasuk Bang Hotman, Iklim Hakim. Ini kan berawal dari kebersamaan Iklima dengan Bang Hotman, kemudian dilanjutkan dengan perselisihan, mungkin ya, sedikit perselisihan antara Bang Hotman dengan Iklim Hakim, kemudian berlanjut ke menunjuk pengacara Rasman Arif Nasution. Kami mohon agar Pak Hotman memberikan penjelasan yang lebih detail, kemudian memberikan pernyataan yang memang sesuai dengan keterangannya di berita acara pemeriksaan di kepolisian. Karena kenapa? Ada sedikit pernyataan yang kontradiktif yang kebetulan kami ada buktinya. Nanti mungkin tidak saya buka sekarang karena akan merusak pemeriksaan pengadilan. Nanti kita buka pada saat tanya jawab di pengadilan. Pertarungan antara Hotman dan Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menarik perhatian Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lekumanan, yang turun gunung dengan menjadi kuasa hukum Rasman. Ditemui tim cumi-cumi.com, petinggi Pradi Bersatu itu secara terbuka mengakui peluang Hotman memenangkan peradilan atas Rasman jauh lebih besar. Lekumanan sadar sepak terjang Hotman sebagai salah satu pengacara berkelas yang mempunyai jaringan luas. Melalui jaringannya, Hotman dituding dapat mempengaruhi putusan hakim. Meski hanya analisa hukum semata, pernyataan Lekumanan memang perlu dikaji. Tetapi pendapatnya mengenai Hotman yang mempunyai jejaring luas hingga ke presiden sekarang bisa menjadi senjata mematikan Hotman untuk memenangkan persidangan melawan Rasman. Lantas, apa alasan Lekumanan mengenai tudingannya tersebut? Agak berat lah melawan Bang Hotman Paris. Kenapa saya bilang demikian? Yang pertama, Bang Hotman Paris ini adalah pengacara daripada presiden. 25 tahun kenal dengan keluarga presiden. Nah, kemudian sebenarnya untuk Bang Hotman Paris mau ketemu pejabat manapun kan sebentar aja, ya kan? Pejabat mana yang kira-kira bisa menolak Bang Hotman Paris? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat sekarang Bang Hotman Paris cukup menguasai, artinya menguasai jaringan. Sedangkan Bang Rasman ini dia menguasai kepintaran, yang kepintaran itu sebenarnya tanpa jaringan kan sulit juga, gitu.
Nah, sehingga yang bisa kita ajarkan ya terhadap perkara ini, bahwa ada perkara terkait dengan pencemaran yang melibatkan orang-orang besar, contoh Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Hutapea, kita akan merunut perkara ini secara keilmuan. Karena kalau merunut perkara tanpa keilmuan udah tidak mungkin. Nah, tetapi kita akan memberikan pengajaran kepada advokat-advokat lain. Inilah metode tata cara untuk membela yang benar. Nanti hasil akhirnya memang kembali kepada majelis hakim, yang menurut saya pasti akan lebih membela Pak Hotman Paris. Karena kenapa? Saya kalau jadi hakim juga saya takut. Pak Hotman Paris punya jaringan sampai ke presiden. Ya saya khawatir terhadap jabatan saya. Otomatis apa? Otomatis saya mau tidak mau harus memihak kepada Hotman Paris. Karena kenapa? Kalau saya nggak memihak kan resiko jabatan. Sewaktu-waktu dipindahkan, kemudian sewaktu-waktu bisa diberhentikan. Nah, itu yang menurut saya akan menyebabkan kekhawatiran. Sehingga menurut saya ya para pejabat ini ya akan lebih baik mendukung Hotman Paris. Kalau pidananya tebal, di kejaksaan juga udah dinahan, di pengadilan apalagi. Nah, tapi kemarin dengan ribut aja saya apresiasi ketua pengadilan tidak secara emosional mengeluarkan penetapan untuk menahan Bang Rasman. Nah, itu saya apresiasi. Nah, cuman hasil putusan akhirnya ini yang menurut saya kita masih memperjuangkan, tapi ada kuat dugaan saya akan lebih berpihak kepada Pak Hotman Paris. Kita berada di posisi benar, tapi harus tunduk sama kekuasaan. Nah, kenapa saya bilang gitu? Yang seperti yang pernah disampaikan Pak Hotman Paris, dia adalah pengacara presiden 25 tahun itu. Ketika dia menyampaikan itu kan, dia berusaha mengingatkan orang sebenarnya. Ini loh, saya pengacara presiden 25 tahun. Selalu itu yang digaungkan, disampaikan. Jadi sebenarnya pernyataan itu bukan pernyataan main-main itu ya. Itu artinya pernyataan yang memang patut untuk menakuti orang gitu. Nah, kalau kita masyarakat umum ketika kita bilang, wah dia orangnya presiden nih, wah kan pasti takut kita. Orang-orang biasa udah pasti takut kan. Wah, berhadapan sama tangan kanannya presiden, orangnya presiden, ya apa yang menjadi pengacara presiden 25 tahun. Nah, artinya kan dengan ucapan Bang Hotman Paris ini ya patut kuat dugaan kita harus tunduk gitu. Udah harus khawatir. Lawan yang paling berat Hotman Paris itu adalah Rasman Arief Nasution. Nah, dan memang Rasman ini adalah sosok yang dibangun ya, diciptakan oleh Tuhan ya menurut saya. Sebagai orang yang memang ketika melihat ketidakbenaran, dia harus melawan ketidakbenaran tersebut. Nah, karena saya mengutip sederhana dalam perkara ini. Rasman memiliki hak imunitas advokat, di mana pasal 16 mengatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata di sidang pengadilan. Kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut di luar sidang maupun di dalam sidang pengadilan. Nah, tapi faktanya kan kita lihat kan di polisi bisa dilaporkan, bisa dilakukan penetapan tersangka, di kejaksaan bisa dinyatakan berkas telah lengkap, kemudian di pengadilan berkas dapat diterima dan disidangkan. Jadi kadang-kadang hukum itu ya begitu ya, berpihak pada jaringan yang besar, kemudian kemudian dapat dikesampingkan. Hotman, kalau memang Tuhan menakdirkan Anda hari ini istirahat aja. Kalau memang sudah tidak mungkin lagi buka-bukaan di pengadilan, karena yang bertanya ini baru 4 dan itu belum selesai. Pak Lecu masih mau lanjut. Saya masih mau lanjut. Nah, saya yang duluan tanya itu paling banyak. Iya, jadi kalau nanti beliau tidak bisa jawab secara detail, belum lagi pertanyaan dari saya, sudah tumpang duluan kan repot urusannya. Jadi kalau saya melihat Hotman, kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya sudah,
angkat bendera putih, kemudian close. Persidangan ini memang sangat kita sayangkan ya, tidak hadirnya rekan kita Pak Hotman Paris Hutapea. Namun tetapi seandainya beliau pun hadir dalam persidangan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami sudah siapkan untuk menangkal permasalahan perkara ini sampai ke persidangan. Tentunya kami juga mempunyai kartu as yang mana nanti akan kita buka di dalam persidangan. Soalnya Ada alat bukti yang mau kasus disandingkan. ini harus ada head to head dengan orangnya gitu. Ada data kami yang harus disinkronisasi dengan data dia. Jadi kita beradu data, beradu fakta. Data itu silent evidence, kita punya bukti. Dokumen, kita punya speak evidence, saksi yang berbicara. Agak sulit lah menurut saya. Nah, jadi Hotman itu kan sejak saya kenal dia, maksudnya sejak saya tahu dia pengacara, masih kuliah saya, rasanya tidak pernah Hotman separah ini sakit. Tidak hanya Hotman yang melaporkan Rasman, Ketua PN Jakarta Utara juga melaporkan Rasman dan mantan kuasa hukumnya, Firdaus Oiwobo, ke polisi terkait kegaduhan di persidangan yang viral di media sosial. Dan belum lama ini, Rasman dipanggil penyidik Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi atas kegaduhan di PN Jakarta Utara. Dalam klarifikasinya, Rasman kecewa atas kesaksian Hotman yang menurutnya tidak layak. Terlebih dalam kesaksiannya, Hotman menyeret istri kedua Rasman dan beberapa nama lainnya. Dan seperti inilah bentuk kekecewaan Rasman atas kesaksian Hotman. Sekali lagi saya katakan, saya tidak dalam rangka membenci atau menghina lembaga peradilan. Saya hanya mengoreksi oknumnya. Tapi kalau itu pun dianggap salah di negara ini negara demokrasi, saya meminta maaf. Sudah saya lakukan. Nah, kalau mereka tidak memaafkan, itu hak mereka. Tapi sekali lagi saya katakan, suara kritis saya tidak akan hilang. Karena saya yakin selagi saya hidup, saya melihat ada ketidakbenaran, menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan. Karena agama saya mengajarkan begitu. Hotman Paris, menurut kami, sangat tidak layak menjadi saksi. Karena kejadian itu hanya sekali saya pegang bahunya, habis itu dia pergi dibawa keluar. Sampai dia pulang, dia nggak tahu kejadian seperti apa. Begitu juga dengan setelah diskor yang kedua, dia nggak tahu, jadi nggak layak. Nah, jadi bahasa-bahasa Hotman yang mengatakan istri saya, Bu Ade, kemudian Bu Elida Neti, itu sama sekali nggak sinkron. Karena memang dia tidak tahu faktanya. Dan kami yakin, insya Allah ini akan selesai. Bahwa ada semua sama di mata hukum ya, contohnya kami advokat, jaksa, dan hakim sama di mata hukum. Faktanya Bang Rasman kan dilaporkan juga kan terkait membuat kegaduhan itu. Jadi saya rasa kalau sama posisinya kan nggak mungkin dilaporkan. Nah, dan kenapa sampai ketua pengadilan melaporkan itu kan ya mungkin ada jaringan kuat daripada Hotman Paris kepada Mahkamah Agung kan. Saudara Rasman sendiri dan juga saudara Firdaus Oiwobo beberapa hari lalu. Saya rasa permintaan maaf itu tepat sekali ya. Artinya dia sebagai terlapor barangkali sudah merasa salah sehingga mungkin kemarin kilaf dan sebagainya, sehingga itu suatu bentuk dari sikap yang baik buat Pak Rasman dan juga buat Firdaus Oiwobo tersebut. Ya, pembelajaran lah bagi kita semua. Tidak hanya pembelajaran buat terlapor ya, kami pun juga merasa tidak senang kalau persidangan itu dibuat seperti itu ya. Jadi itulah wujud komitmen dari pimpinan sudah kita lakukan ya, nanti kita lihatnya saja seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.